Hai guys, baik rencana tapping Januari gimana ya? Rencana taping kemarin udah dibahas sama tim, itu rencana yang mulai lagi tanggal 6 sih, Mbak. Dan kita Di masih Wahyu bisa kan? Nah, itu gimana tuh Mas Wahyu? Mas Wahyu, Mas Wahyu, gitu. Ya. Sorry, lagi konsentrasi banget nih gue yoganya serius. Gimana? Jadi lo bisa kan ya tapping di awal Januari gak cuti kan? Bisa. Mau hari apa? Hari tanggal 6 Kamis aman nggak? atau Rabu? Bisa, Rabu, Kamis, dua-duanya bisa. Gue ikut aja fleksibel. Sekarang serba fleksibel kita hidupnya. Kita bahas yang itu ya, yang kita bahas pekan lalu ya. Soal Oke. First ya. Oke, Yang itu ya. Oke, Mbak. berarti next meeting kita bahas rundown-nya ya. Iya. Oke. Kalau gitu. Oke guys. Bye, thank you. Dah. Ini dia enaknya hidup di serba kemudahan. Karena kehadiran teknologi, saya bisa sambil yoga, olahraga, bisa sambil nge-zoom, Zoom meeting seperti ini. Jadi kita benar-benar dimanjakan oleh teknologi. Karena ya itu tadi, kita benar-benar bisa terkoneksi anytime, anywhere. Mungkin kalau saya ya kadang-kadang bertanya-tanya, apakah karena ini akibat pandemi? Artinya pandemi itu di satu sisi memang sebagai satu musibah, satu bencana, tetapi memberikan satu banyak manfaat. Juga ada hikmahnya, ada berkahnya yang bisa kita rasakan sekarang. Karena lagi-lagi kehadiran teknologi. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk terus kreatif, untuk terus berinovasi. Nah, mungkin inovasi-inovasi yang sudah dihadirkan oleh banyak orang, oleh perusahaan-perusahaan teknologi, sehingga kita sekarang dimudahkan untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Ada kombinasi antara kehidupan, memenuhi gaya hidup, dan tuntutan pekerjaan yang digabung dengan konsep yang bernama hybrid culture, yaitu ada bantuan teknologi yang memudahkan kita semua untuk beraktivitas. Kalau bahasa saya adalah the art of balancing life. Dalam dunia kerja, hybrid culture dikenal sebagai kolaborasi antara bekerja secara virtual dan bekerja dengan temu fisik. Karyawan membagi hari kerja mereka antara rumah dengan ruang kantor, menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Kultur kerja hibrida ini adalah jalan tengah bagi orang-orang yang masih membutuhkan rasa aman dari pandemi saat banyak orang mulai beradaptasi dan menerima pandemi sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Di Amerika dan negara-negara Eropa misalnya, kultur kerja semacam ini mulai dipraktekkan sejak tahun kedua pandemi. Alasannya hanya satu, ekonomi harus berjalan walaupun COVID-19 masih menjadi ancaman. Sementara itu, kultur hybrid di Indonesia justru dimotori oleh beberapa event seni yang kemudian diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Jadi itu dia ya, hybrid culture benar-benar sekarang menjadi kewajiban, keharusan, kebiasaan. Jadi kita bukan bicara siap atau tidak siap lagi karena kita sudah ada di tengah-tengah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa penting device yang canggih untuk bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari dalam gaya hidup hybrid culture tersebut. Saya ingin tanyakan ke teman saya, ada Mas Wisnu yang ini udah gadget freak banget. Mas Wisnu, apa kabar? Hey, apa kabar Sehat? Mas Wahyu? Sehat. Sama handphone ya? Iya, Ini kita kembaran nih. Kita sudah menerapkan gaya hidup hybrid culture, Iya. kerja anytime, anywhere. Seberapa penting sih pertanyaannya, device itu untuk menunjang aktivitas kita? Oh, penting banget tentunya. Karena kan ya namanya hybrid culture menggabungkan kerja di kantor Iya. dengan kerja di mana saja. Jadi kita butuh device yang bisa dibawa kemana saja. Jadi smartphone adalah device yang paling gampang untuk dibawa kemana saja. Oke, harus secanggih apa device itu? Oke, kalau secara teknikal, tentu semua numbers yang besar harus ada di situ. Mulai dari prosesor terbaru, RAM Oke. yang besar, kapasitas besar, itu harus ada. Termasuk juga sebenarnya layar yang besar. Itu penting ya? Penting, karena layar yang besar besar ya? artinya bisa menampilkan lebih banyak hal. Kalau kita kerja, kita kan pengen lihat lebih banyak hal. Yang bisa kita kontrol at the same time. Iya. Layar yang besar itu adalah sebuah kemutlakan kalau menurut saya. Jadi semacam kalau dulu kita harus pakai notebook dari mulai PC, notebook, terus kemudian ada tablet. Ada tablet PC, Iya kan? sekarang bisa semua diakomodir oleh smartphone.
Sesimpel yang bisa kayak kita kantongin, kita bawa kemana saja dan tetap bisa provide sesuatu yang saya bilang besar, gitu. Jadi it's beautiful thing sih yang ada di sini. Cocok untuk orang yang suka dengan hybrid culture itu. Jadi sebenarnya hybrid culture ini itu karena teknologinya ada atau teknologinya yang mengikuti kita. Ini yang menarik. Jadi kalau diperhatiin, sekitar mungkin 5 tahun belakangan, kita belum kenal tuh smartphone lipat. Kita belum kenal smartphone yang bisa digulung, smartphone yang bisa ditarik gitu. Tapi sekarang ada. Kenapa? Karena ternyata kebutuhannya ada, teknologinya menunjang. Ini sebuah pertemuan yang pas sebenarnya. Oke, jadi sama-sama hadir ya? Sama-sama hadir di saat yang bersamaan. Makanya tiba-tiba selama 1 tahun 2 tahun belakangan, teknologinya tuh sebegitu cepat improve-nya. Tiba-tiba ada metaverse lah kita lihat. Kemudian kita bisa online meeting di mana-mana gitu. Jadi mempermudah semua karena pertemuannya pas di titik ini. Tinggal bagaimana kita meresponnya, kita menerimanya, gimana kita tuh? memanfaatkannya. Gimana caranya? Oke, basically kan ada 3 poin. Ada secara hardware-nya, secara software-nya, secara brainware-nya. Ya, jadi secara hardware-nya sekarang sudah provide, di market ada. Ini kita sudah punya, barangnya ada. Software-nya berkembang terus. Tinggal bagaimana brainware-nya, penggunanya. Itu gimana bisa itu pertanyaannya, terutama untuk market di Indonesia, publik di Indonesia? Mereka harus paham kalau teknologi itu adalah sebuah alat sebenarnya. Bukan hanya pelaku sendiri yang bisa bergerak dengan sendirinya, tidak. Tapi teknologi itu adalah sebuah alat. Kita yang menentukan arahnya mau kemana. Buat produktif bisa, buat jahat bisa, buat bikin malas bisa, buat bikin makin pintar, makin banyak uang, banyak cuan juga bisa. Jadi itu tergantung dari bagaimana kita meresponnya. Dan kalau saran saya adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Kita butuhnya apa? Lingkup kerja kita seperti apa? Saya jadi bisa melihat ini dari perspektif yang lebih luas. Ini soal digital literacy juga. Betul. Karena tadi itu pemanfaatan ya. Digital literacy itu ada enhancement-nya lagi sebenarnya. Jadi digital proficiency. Seberapa kita lebih ahli lagi tentang digital dan semakin dewasa sama digital. Itu yang paling penting. Itu semakin paling penting. Dewasa, jadi semakin awareness-nya terbangun dan kita terbantu secara tidak langsung dengan kehadiran si teknologi itu. Betul. Yang semakin advance. Jangan sampai kita kalah smart sama smartphone yang kita punya. Thank you, Mas Wisnu. Thank you. Satu semangat ya. Bye. Satu semangat. Bye. Halo Mas, saya pesan kopi hot cappuccino 1. Makasih. Fleksibel, adaptif, dan efektif. Itu syarat-syarat penting supaya kita semua bisa menerapkan gaya hidup hybrid culture. Jadi kalau dulu kita mengatakan handphone dunia semua ada di dalam handphone, ada di genggaman. Sekarang saya menggunakan, ini masih foldable juga dari Samsung Z Flip 3. Saya malah nggak harus megang, jadi saya bisa tetap produktif. Bisa ngapain aja. Seperti sekarang mungkin saya mencoba, ini video recording sudah dari kamera handphone. Saya bicara ke Anda semua pemirsa lewat handphone yang saya taruh saja di meja dan saya bisa sambil beraktivitas. Apapun, bisa sambil kerja, sambil menulis, sambil membaca, sesekali lihat handphone. Dan itu memang yang sekarang kita rasakan manfaatnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada ini. Fenomena hybrid culture sebenarnya sudah dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Indonesia khususnya yang menggunakan telepon pintar. Ada sekitar 80% dari total populasi yang sudah menggunakan smartphone di tanah air. Luar biasa banyaknya. Dan flagship seperti yang saya gunakan milik Samsung ini juga sudah menguasai 70% lebih market di Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana yang disiapkan oleh Samsung untuk memenuhi tuntutan demand dari masyarakat kita yang sangat bergantung dengan teknologi. Mas Ferry, apa kabar? Halo. Sehat, Mas? Sehat, Mas Wahyu. Kerja dari mana aja ya? Dari pinggir danau. Iya. Itu tuntutan, karena memang lifestyle kita sekarang saat itu. Bagaimana Mas Ferry melihat, Samsung melihat, gaya hidup ini harus dijawab lewat teknologi, lewat inovasi-inovasi yang dihadirkan?
Jadi kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, konsumen lebih ke arah hybrid ya. Jadi bisa kerja di mana aja. Seperti tadi saya sempat meeting, kemudian jadi orang hampir melakukan semua adalah di mobile phone. Jadi baik dari kerja, kemudian kita entertainment adalah dari smartphone. Seperti itu, Mas. Lewat foldable smartphone seperti ini, apa sih yang pengen disasar? Apa yang pengen diberikan ke konsumen? Sebetulnya kita mau melihat bahwa konsumen itu perlu suatu smartphone yang bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Misal adalah seperti saya suka nonton. Jadi saya butuh layar yang cukup imersif. Dengan Z Fold 3 5G, kita bisa nonton dengan enak dengan ukuran 7,6 inch. Kemudian yang menariknya itu adalah mengenai under display kamera. Kadang-kadang kan kita suka ngeliat, aduh kok ada kamera hitam. Z Fold 3 itu memberikan suatu impresif yang luar biasa. Seperti itu, Mas. Jadi kalau dari Mas Ferry sendiri untuk kebutuhan entertainment ya? Entertainment dan kerja pastinya. Entertainment dan kerja. Mana nih yang lebih penting? Kalau bagi saya kerja. Karena kita kan hampir meeting, kemudian kita mungkin suka pada saat meeting kita butuh mencatat. Nah, Z Fold 3 5G ini kita sudah bisa ada fitur adalah S Pen. Adalah pertama kali foldable yang bisa fitur S Pen. Seperti itu. Kalau dulu kan kita bicara soal aktivitas pemenuhan aktivitas pekerjaan, bisnis, untuk tanda tangan semua segala macam kita pakai Note misalnya. Sekarang apa yang ingin dihadirkan lewat foldable? Apa bedanya? Jadi memang tahun ini kita mengeluarkan foldable atau S21 Ultra kemarin itu adalah kita mau membawa experience Note atau experience dari Note itu ke dalam produk flagship kita. Jadi yang terakhir adalah Z Fold 3 sudah bisa menggunakan S Pen. Itu terlihat tidak sih ketika mungkin ini dirilis kemudian langsung disamber tuh sama konsumen. Jadi good newsnya adalah untuk Indonesia sendiri di bulan Agustus kita melakukan pre-order dan resultnya itu luar biasa. Animo dari masyarakat Indonesia itu 8 kali lebih banyak dibandingkan model sebelumnya. Oh ya? Betul. Di Indonesia? Indonesia. Kan secara global juga sebegitu besar? Daya tariknya memang? Daya tariknya memang untuk foldable ketika dikeluarkan di kuartal 4 ini sangat luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun seperti itu. Baik fold ataupun flip. Baik fold maupun flip. Jadi memang orang sekarang sudah arahnya ke sana ya? Pengen yang dilipat-lipat ya? Dia pengen form factor yang beda. Jadi form factornya adalah dilipat. Jadi kalau pengen compact dia cukup di fold. Kalau butuh layar yang lebih gede dia tinggal dibuka. Ya transisi dari tablet handphone sebenarnya begitu. Betul. Jadi kalau kita bisa bilang juga adalah bisa smartphone, bisa tablet, even PC dalam satu genggam. Jadi akan menjadi flagship yang paling atas terus ke depannya. Betul. Foldable. Mau 1 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali dilipat maksudnya. Mungkin kalau saat ini Samsung itu kita memiliki beberapa varian. Jadi kita punya segmen entry, kita punya series A dan M untuk mid entry. Kemudian kita juga punya premium S series dan Fold adalah sebagai Z series atau sebagai the upper premium. Kita. Jadi yang jelas jangan khawatir mungkin ya konsumen karena Samsung selalu hadir menjawab kebutuhan kita ya. Betul. Kita mau apa dikasih. Gitu ya. Saya mau handphone dikasih gitu ya Mas ya. Iya. Thank you Mas Ferry, kita ngopi-ngopi dulu. Sama-sama, makasih. Aduh enak banget nih handphone ya, memberikan banyak fitur, memberikan solusi buat kita yang biasa terpaksa untuk bekerja secara fleksibel. Bukan terpaksa sih, sekarang sudah menjadi kebutuhan. Ingat tadi ya, hybrid culture. Saya misalnya nonton YouTube untuk riset ide tayangan di 15 minutes yang akan datang. Soal metaverse deh nih. Jadi sambil saya nonton, saya buat catatan. Jadi saya bisa sambil buka fitur notes, tulis-tulis pakai S Pen, atau misalnya saya mau coba buka aplikasi yang lain, misalnya ini kalkulator, mau hitung cuan dari investasi kripto ceritanya gitu ya. Oke, jadi bisa benar-benar fleksibel, benar-benar bisa efektif dan efisien lewat satu genggaman yang namanya teknologi. Jadi jangan lupa untuk terus kreatif, untuk terus inovatif. Kita berjumpa di 15 Minutes Pekan Depan. Bye-bye.
Metro TV.